Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, akhirnya kembali lagi ke channel YouTube aku, yaitu Ica Susanti. Kali ini lagi marak-maraknya tentang virus corona 19. Hari ini aku mau ngebahas itu semua. Siapa tahu ini bisa jadiin tips buat kalian atau sesuatu informasi yang bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Kali ini aku mau sharing-sharing, terus mau ngobrol-ngobrol sama adik aku yang kuliah di China. Statusnya masih mahasiswa, cuma untuk hari ini dan saat ini adalah dia udah pulang ke Indonesia. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol aja langsung tentang virus COVID-19. Langsung aja aku panggil adik aku. Dek, ayo kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini dia, aku udah ngadirin adik aku di sini. Hai, assalamualaikum. Dia adalah namanya Adik Fani. Dia adalah salah satu mahasiswa di universitas salah satu di China. Jadi dia sekarang udah pulang ke Indonesia, udah balik sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Jadi kita di sini mau ngapain, Dek? Mau ngebahas Bahas tentang COVID-19 ya, tentang virus corona yang sekarang udah apa sih lagi marak di Indonesia dan pemerintah sekarang lagi berusaha biar virus itu nggak semakin tersebar. Jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada tips atau manfaatnya kita ngobrol di sini buat teman-teman semuanya nanti. Oke, kita mulai aja ngobrolnya, nggak usah basa-basi terlalu lama. Yang pertama adalah aku mau tanya nih, jadi kamu itu pertama kali dengar tentang virus corona di sana itu gimana? Maksudnya tuh desas-desusnya atau info-infonya itu pertama kali itu gimana ceritanya? jadi aku tuh punya teman luar negeri gitu. Uh, Terus dia itu ngirim kayak berita gitu lewat WeChat. WeChat itu adalah salah satu aplikasi China kayak WhatsApp. Nah, di berita itu katanya ada wabah virus corona di Wuhan. Terus aku tuh kayak nggak percaya gitu, soalnya kan aku juga nggak tahu. Terus pihak sekolah juga posisinya belum menginformasikan kita gitu kan. Pas waktu itu tanggal Januari, sekitar tanggal 19, 20. Nah, terus pas tanggal 21-nya ya, kayak teacher aku tuh ngirim ngirim informasi gitu di grup kalau bahwasanya ada virus ini, ada coba dilihatin itu. coronavirus gitu kan. Oke, nanti kita Ini ada screenshot. screenshotnya. Nanti kita bakalan cantumin ke video ini. Ya, katanya tuh Ini benar. virusnya bisa can spread from human to human. Jadi bisa kayak dari Transfer gitu ya, dari kayak, manusia ke manusia. Jadinya nggak boleh ke sana, nggak boleh ke Wuhan, terus stay safe gitu katanya kan during the vacation. Soalnya pas waktu itu juga posisi aku lagi liburan musim dingin. Oke. Gitu. Itu berarti posisi masih musim dingin ya? Iya, Oke, liburan jadi juga nggak ada kelas, nggak ada tiba-tiba ada pemberitahuan lewat WhatsApp, maksudnya lewat WeChat. aplikasi WeChat dari guru atau dosennya itu bahwa Iya. diberitahukan untuk semua mahasiswa ini lagi ada demam atau lagi ada virus yang menyebar di daerah Wuhan, dan itu belum ada yang terjangkit atau kena virus itu di kota di Naning, itu ya, ya, namanya kota maksudnya Naning. di tempat tinggal Fanny Studi gitu kan. Belum ada. Tadi udah dapat informasi tentang gimana di Fanny dapat info pertama kali bagaimana cerita tentang virus corona itu tersebar. Jadi itu pertama kali kamu dapat info sekitar tanggal 19-20 Januari 2020 ya. Iya, benar. Jadi itu lewat WeChat. Lewat Terus WeChat. teman-teman kamu, respon kamu dan teman-teman itu gimana? Jadi yang kalau pertama pas aku dapat dari berita dari teman aku lewat WeChat itu, aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Soalnya aku juga takutnya juga menyebarkan berita hoax. Takutnya juga nanti teman aku khawatir. Tapi pas tanggal 21 Januari itu teacher aku kan udah ngirim informasi yang di grup. Nah, terus akhirnya kan pada heboh di sekolahan tuh, yang mahasiswa asing yang belum pulang ya. Situasinya kan masih holiday. Jadi sebagian pulang ke negaranya masing-masing, sebagian stay di dormitory atau asrama. Ya, jadi mereka tuh kayak pada heboh gitu, gimana. Terus aku tanya temen aku tuh ngomong, aku takut banget kalau misalnya nanti ke Naning gimana gitu loh. Padahal jarak Naning sama Wuhan juga kan ya jauh, beda provinsi dan jauh. Beda provinsi, berarti kalau misalnya kayak di sini tuh kayak Indonesia itu petanya kayak gimana, misalnya di Naning sampai ke Wuhan itu? Jadi kalau di Naning kan sebelah selatan, kalau di Wuhan itu ke atas di tengah-tengah tapi pinggir ke jadi agak lumayan jauh ya. Nanti kita bakalan ngeliatin screenshot petanya aja. Terus kalau misalnya naik kendaraan nih ya, atau misalnya pakai transportasi darat atau laut, itu kira-kira itu berapa jaraknya? Jauh nggak? Jauh sih, tapi lebih efisien kalau pakai pesawat. Tapi kalau pakai kereta paling lebih dari 7 jam adalah. Wow, berarti Kayaknya jauh banget ya. Maksudnya kayak bener-bener itu kan pakai kereta cepat kan, bukan pakai kereta yang biasa itu kan. Pakai kereta cepat pun itu sampai 7 jam lebih kan. Apalagi kalau misalnya kita cuma pakai kereta biasa itu mungkin
sampai seharian gitu ya, bisa lebih dari Iya, 12 bisa jam gitu. gitu. Oke, jadi ini aku juga mau tanya nih. Terus setelah kamu tahu tentang ini, oke, lanjut ya. Tadi kan kamu dapat informasi tentang virus itu kan sekitar tanggal 19 sampai sekitar tanggal 20 lah. Itu setelah kamu dengar itu, apa yang kamu lakukan, kamu dan teman-teman kamu? Jadi pas waktu itu aku pergi ke apotik buat Oh, beli masker. Pas waktu oke. itu 10 kuai, jadi dapat 10 atau sampai 12 pieces gitu ya. Itu sih pertama. Itu berarti pas kamu beli masker di apotek itu benar-benar mereka itu belum kayak langsung ngeborong gitu enggak ya? Maksudnya Belum. itu berarti kan jaraknya 1 hari setelah kamu dapat info kan? Kamu langsung beli 2 masker. hari. Terus setelah itu perkembangannya gimana? Maksudnya apakah ada perkembangan yang signifikan langsung kayak gini gitu teman-teman kamu, atau ya biasa-biasa aja gitu loh? Jadi pas tanggal 21 dapat info dari sekolah, 2 hari 3 hari Mungkin lebih selanjutnya. keras lagi ya teman-teman ya. Jadi 2 hari sampai 3 hari selanjutnya langsung kayak yang mau pergi keluar, orang-orang udah pakai masker. itu 2 hari setelahnya. Iya, 2 hari 3 hari setelahnya. Itu berarti mereka udah pakai masker karena mereka mungkin takut kali ya. Takut. Dan emang harus pakai masker untuk menjaga. Dan itu maksudnya yang kamu tahu, yang Dewan tahu itu di sana itu kayak kamu kan tahu informasi lewat grup, dan itu kan teacher kamu kan udah ngasih perintah juga kan, maksudnya di sini ada wabah virus COVID-19 di Wuhan. Dan itu tuh berapa ekstrim atau berapa banyaknya orang yang udah meninggal atau orang yang udah kena terinfeksi, kira-kira itu mau sampai sampai banyak banget gak sih? Maksudnya pas kamu antara hari pertama kamu tahu dari teman kamu yang di grup chat itu sama pas kamu dikasih tahu sama dosen kamu atau guru kamu? Kalau pas di Wuhannya sih udah banyak, kayak beratusan gitu. Itu Cuman pas berapa? Pas waktu tanggal kapan itu? 21 kayaknya. Pas tanggal 21, 22, 23-nya. Itu kayak masih ratusan. Oh, Terus pas udah kayak 3 hari setelahnya udah tambah ribuan. berarti langsung kayak banyak di gitu Wuhan ya. ya. Dan itu tuh kayaknya sekitar tanggal segituan itu, kalau nggak salah di TV Indonesia itu emang udah ngeberitain tentang berita luar negeri, cuma belum apa ya, kayak terlalu viral banget, terlalu rame banget tuh belum. Tapi di sana sendiri kamu benar-benar kayak udah rame banget ya di sana ya? Udah kayak yang Dan maksudnya kamu ngerasanya gimana di sana itu pas kamu tahu bahwa yang meninggal itu sampai ribuan gitu loh? Kita pasti kan kamu nggak tahu datanya validnya itu sampai berapa, tapi kan paling nggak kan ada informasi gini-gini itu. Maksudnya kamu tuh gimana kok, kamu perasaan kamu, dan kamu tuh langsung berpikir apa, apakah kamu mau melakukan apa gitu? Apakah kalau dari keluarga, maksudnya kayak mbak dan ibu bapak itu apa ngubungin kamu, apa mereka gimana gitu loh responnya? Jadi pas dengar-dengar gitu kan Mbak Ica langsung Aku langsung chat gitu kan, kan, langsung balik aja, nanti takutnya di lockdown loh. uh, Tapi di sisi lain aku gak mau balik sendiri, soalnya kan juga resiko perjalanan, takut juga. Itu resikonya besar banget daripada stay di dom. Kan emang diharuskan stay di dom gitu, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh ada pertemuan. Nah pas waktu itu aku juga bingung gimana, soalnya teman-teman juga aku ajakin pulang masih belum mau. Pas itu ya berarti kan pas itu langsung kayak maksudnya mau pulang kok di perjalanan takut kena virusnya, tapi nggak mau pulang di situ takutnya kena lockdown. Jadi di situ tuh pas maksudnya pas Fani mau pulang itu di Wuhan sendiri itu udah di lockdown belum sih? Maksudnya Udah kayaknya udah di lockdown. Jadi yang orang-orang dari Wuhan nggak boleh keluar, nggak boleh keluar kota dari Wuhan itu sendiri, dan orang-orang yang mau masuk Wuhan nggak bisa masuk Wuhan. Jadi kota Wuhannya sendiri udah kayak di lockdown, jadi nggak bisa keluar masuk sembarangan orang-orang. Itu berarti sekitar tanggal 25-an gitu bener udah di lockdown, bener-bener di lockdown. Bener-bener nggak boleh. Lah itu pas berarti itu kan pas barengan sama perayaan Imlek kan? Maksudnya iya, Imlek itu tanggal berapa sih? Sekitar tanggal 24 25 itu. Imlek tahun ini. Terus kamu kan akhirnya kan disuruh pulang kan, maksudnya. Terus gimana sih kamu bisa pulang dari sana? Terus gimana prosesnya? Apakah kamu dan teman-teman itu bisa mendapatkan tiket cepat, atau pokoknya gimana sih ceritanya itu loh? Jadi kan disuruh pulang. Jadi beli tiket itu pas pagi tanggal 29. Pulangnya tanggal 29 malam. Jadi pagi langsung malamnya balik. Balik itu. Dan itu harga tiketnya mahal atau murah, atau maksudnya biasa-biasa aja? Mahal. Soalnya emang bener-bener susah cari tiket yang pas. Terus juga kita nggak beli bagasi, cuman kabin doang 7 kilo. Oke, jadi ceritanya kayak gitu ya. Terus akhirnya ada teman kamu nggak sih, maksudnya yang tinggal di sana, dan maksudnya lebih memilih tinggal di sana, dan beberapa orang yang di Indonesia itu yang pulang itu banyak apa enggak? Maksudnya mereka tuh lebih memilih tinggal di sana atau pulang? Jadi kalau anak-anak Indonesia sih kebanyakan udah pada balik pas liburan, karena liburan musim dingin. Tapi ada beberapa yang masih tinggal kayak Fani sama teman-teman Fani. Nah pas waktu itu yang balik pertama sih 3 orang. Jadi Fani terus sama 2 perempuan.
terus satunya lagi dari universitas lain. Terus berempat berarti pulang, turunnya di Surabaya. Nah, terus ada satu cewek yang masih di dorm sama satu cowok yang masih di dormitory. Jadi 2 orang itu masih di dormitory. Terus Fanny tanyain yang sama kedua orang ini kan, yuk balik bareng gitu kan. Terus katanya ya kayak enggak gitu. Jadi kayak Jadi dia mungkin kayak ngerasa lebih takut di jalan kan. iya, soalnya resikonya emang benar-benar besar kalau di jalan takutnya sih. kan maksudnya kalau misalnya pulang malah bawa virus kan. Gitu juga ada. Tapi kalau nggak pulang gimana gitu kan. Terus soalnya kan kemarin kan sempat yang kita lihat di TV juga kan, yang akhirnya di lockdown, terus mahasiswa ada beberapa yang banyak banget sampai masuk TV mereka nggak bisa pulang, akhirnya dipulangkan sama pemerintah gitu kan. Akhirnya Di Wuhan itu. aku juga sempat lihat maksudnya lihat kondisi bahwa pas ada virus itu kan emang sebelumnya itu kan ada liburan kan, liburan musim Dingin. liburan musim dingin kan. Tapi kan berarti kan banyak mahasiswa yang di universitas China atau yang di universitas luar negeri itu kan pada balik ke negaranya masing-masing. Tapi berhubung pas kemarin itu gelalahnya itu kan Fanny dan teman-teman ada beberapa yang tinggal di sana. Pas nggak pulang, ternyata kan ada kejadian luar biasa, yaitu ada kejadian virus COVID-19 itu. Akhirnya karena aku juga khawatir, akhirnya aku nyuruh adik aku balik, dan akhirnya bisa balik dengan penuh drama yang sangat-sangat panjang sekali, dan bener-bener kayak yaudahlah akhirnya sampai ke rumah gitu kan. Nah, coba ceritain bentar. Nah, coba ceritain kamu gimana proses pulang pas di pesawat. Soalnya kan otomatis mesti di sana kan kayak apa ya, maksudnya kayak lebih ketat kan karena udah banyak virus di Wuhan sendiri itu. Walaupun mungkin posisi kotanya Fanny itu sama si Wuhan itu kan jaraknya jauh ya, seperti tadi yang kita dijelasin. Jadi naik kereta tuh kayak lama banget gitu kan. Ya itu gimana kamu ceritanya pas di sana? Jadi itu pertama kan harus bikin surat gitu, surat pernyataan bahwa kamu tuh sehat, terus kamu mau balik gitu kan. Nah, kayak itu diserahin gitu ya? diserahin ke kayak penjaga asramanya. Nah, gitu kan. Habis itu naik mobil. Jadi berempat kita naik mobil. Perjalanan dari universitas ke airportnya sekitar 45 menit sampai 1 jam, tergantung kan. Ya naik mobil itu. Habis sampai sana langsung di pintu terminalnya gitu kan, pintu masuknya langsung di tes suhu tubuh gitu kan, yang pakai tembak itu sih. Jadi kalau suhunya di atas 37, pas waktu itu kalau 37 kayaknya nggak apa-apa deh, tapi kalau sekarang kayak di atas 37 udah nggak bisa deh. Nah, pas waktu itu kayaknya suhu tubuh aku normal, jadi lolos. Jadi lolos semua empat-empatnya lolos, alhamdulillah. Terus akhirnya kita di situ udah check in dan segala macem. Terus pas take off gitu kan, mau kan aku transit sama teman-teman di Singapura. Jadi pas di China-nya itu juga di tes lagi. Bukan, belum berangkat ke Singapurnya. Jadi masih di airport China-nya, mau take off gitu. Mau take off ke Singapura. Iya. Jadi pas waktu itu dicek sama pramugarinya suhu tubuhnya. Habis itu udah sampai ke Singapura. Terus kalau di Singapura udah nggak dites kayak gini, jadi di airport Singapurnya udah ada tesnya yang kayak otomatis gitu. Jadi ada layarnya gitu, jadi kalian lihat di Singapurnya. Lah itu pas kamu di pesawat sebelum kamu sampai Singapura kan, berarti kan kamu berempat sama teman kamu ya. Maksudnya kamu kan dicek suhu tubuh dan lain segala macam, alhamdulillah kan lolos screening ya, maksudnya nggak ada masalah apapun, nggak batuk, nggak pilek, nggak ada keluhan apapun, dan alhamdulillah maksudnya dinyatakan bisa pulang dengan status yang udah cek itu ternyata nggak ada masalah sama sekali. Terus pas kamu sampai di Singapura, maksudnya keadaan di sana itu gimana? Kan itu kan di China kan, di pesawat itu kan genting-genting itu di China, di maksudnya bandara Cina-nya itu juga kayak banyak orang yang pulang nggak sih, kayak maksudnya aku mau pulang gitu nggak sih, atau malah pada datang ke China? Pas di bandara China-nya pas pulang sih di pesawatnya nggak terlalu banyak orang, jadi pesawatnya tuh nggak full, jadi banyak kursi-kursi di belakang yang kosong. Jadi mungkin kayak pas itu tuh mungkin belum banyak, maksudnya belum hits banget kayak wabah itu. Sebenarnya sih udah hits ya, cuma kayak untuk pulangnya itu masih kayak bingung mau pulang apa enggak gitu kali ya. Ya enggak sih? Nah, itu pas kamu pulang belum di lockdown sih. Belum di lockdown lah. Itu pas kamu sampai di Singapura, itu kan virusnya kan udah menyebar di Wuhan, dan maksudnya kan udah keluar dari Wuhan kan, karena kan baru di lockdown kan sekitar tanggal habis Imlek gitu kan ya, maksudnya kan di Wuhan ya. Habis Imlek gitu kan di lockdownnya kan, maksudnya bukan pas belum sebelumnya. Nggak tahu ya, maksudnya berarti pas kamu pulang itu udah di lockdown belum? Mana? Di Wuhan udah di lockdown kan, maksudnya berarti kan pas kamu posisi belum pulang beberapa hari yang lalu, pas kayak
gosip-gosip atau isu-isu yang tersebar itu kan berarti kan tetap ada orang-orang Wuhan yang keluar, yang masih di luar gitu kan maksudnya. Yang belum kembali ke Wuhan. Soalnya emang nggak bisa kembali. kembali, soalnya kan udah di lockdown Wuhan ya. Ada yang nggak bisa kembali, dan orang yang itu kan pasti otomatis kan kita nggak tahu ya maksudnya itu terjangkit apa nggak, kita nggak ngerti kan maksudnya. Dan itu pas kamu di posisi kamu di bandara Singapura itu, di sana situasinya gimana? Apakah banyak turis-turis yang mau ke China, atau di sana biasa-biasa aja, banyak turis-turis yang berkeliaran cuma mungkin mau ke luar negeri, mau kemana gitu? Kalau kayak gitu sih cuman, jadi sempat shock juga sih soalnya lihat turis-turis gitu without mask. Jadi mereka itu nggak pakai masker sama sekali, nggak tahu itu mau ke mana. Mungkin Singapurnya jadi apa, kayak negara transit doang, terus mereka mau kembali ke negaranya atau kemana juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita yang kayak kita berempat itu pakai masker, kemana-mana pakai masker, dan harus ganti 4 jam sekali. Maksudnya kayak kamu kayak Devani sendiri kan kayak takut ya maksudnya. Itu kan masih dalam artian di luar negeri itu kan belum banyak yang terjangkit ya, maksudnya virusnya belum tersebar. Dan bisa lihat sendiri bahwa di sana Devani itu lihat bahwa turis-turisnya itu kayak ada isu kayak gitu tuh, kayak masih hal yang biasa gitu, maksudnya nggak pakai masker. Nah itu kenapa juga mungkin salah satu sebabnya Singapura juga dan daerah sekitar cepat terjangkit, karena dari diri pribadinya mereka itu nggak maksudnya safety gitu loh, nggak pakai masker. Padahal yang kamunya sendiri kan sama teman-teman kan takut, maksudnya kayak takut banget gitu kan harus pakai masker. Dan itu emang mungkin prosedurnya kali ya, emang harus pakai masker. Terus ceritain dong gimana, maksudnya aku tuh penasaran banget ya, maksudnya itu kan pas berita-berita tersebar gitu, itu kan kayak yang kalau sekarang kan emang virusnya kan karena mungkin gosip-gosipnya, maksudnya isunya kan ada buatan dari Illuminati, maksudnya terus ditanam di mana, emang buat senjata biologis gitu-gitu. Tapi sebelum itu ada isu itu muncul, isu yang pertama kali muncul itu kan karena pasar hewan yang orang-orang kulit putihnya itu emang mengkonsumsi kayak kelawar, terus kayak hewan-hewan yang maksudnya mengerikan gitu loh. Nah itu tuh emang bener nggak sih dia, mesti kamu pernah lihat mereka makan itu yang kayak kelawar, terus kayak, dan kayaknya kan katanya kan ada yang makan cindil, kan tahu cindil kan, kayak anak tikus yang dan disiram pakai apa nggak tahu, terus kasih saus terus dimakan. Astagfirullahaladzim, maksudnya itu kan kayak nggak manusiawi banget. Dan itu Tiffany pernah menemukan hal itu nggak sih? Jadi kalau lihat orang China makan kelawar atau tikus, anak tikus tuh nggak pernah. Cuman pernahnya kan kalau di China terkenal kayak ada street food, jadi tiap malam itu ada street food gitu. Jadi rame banget dari seafood, daging-daging dan lain sebagainya. Nah pas waktu itu ada kayak sate buaya. Terus jadi ya pernah ya lihat orang-orang China beli itu, jadi kayak ditusuk-tusuk terus dibakar terus dimakan, mereka langsung dimakan gitu pas di jalannya, langsung dibeli dimakan, itu pernah. Terus kayak ada sate kalajengking itu juga dimakan sama mereka, kecoa gitu-gitu, aneh-aneh pokoknya. Maksudnya mungkin mereka kayak gitu udah kayak hal yang biasa ya? Iya, hal yang wajar. Banyak pasar-pasar kayak gitu di sana? Banyak sih. Dan kamu kamu pernah makan kayak gitu nggak sih? Maksudnya kayak pernahnya belalang, sate belalang. Emang ada sate belalang di sana. Kan emang halal ya, maksudnya emang nggak apa-apa. Terus dari maksudnya kebiasaan mereka itu gimana sih, Van, tentang ya kebersihan, terus tentang kebiasaan mereka di sana. Soalnya kan aku lihat maksudnya kayak dari maksudnya kayak makan dia kayak menjijikan gitu dimakan kan. Maksudnya kalau kamu tahu maksudnya tentang di sana itu kayak kebersihan, terus kayak di sini Indonesia kan aku pernah baca artikel, terus kayak lihat di YouTube juga kan, kalau kayak misalnya di sana itu nggak pernah mandi, terus ada yang nggak gimana gitu tuh. Dewana sendiri gimana, maksudnya di sana itu emang kayak gitu apa gimana orangnya? Jadi kayak orangnya emang suka meludah sembarangan di tempat-tempat umum gitu. Jadi emang kayak gitu langsung gitu semua. Dan itu dari mana-mana, di mana-mana, mau tua mau muda itu di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalau anak kecil enggak lah, kan masih bayi kecil atau balita kan enggak, kayak remaja atau tua gitu kan. Terus juga kalau dilihat di jalan-jalan itu pasti ada kayak bekas air lu ya gitulah. Kayak kalian tahu riak kan? Ya itu pokoknya. Itu kalau misalnya kamu makannya di restoran atau misalnya kafe gitu kan ada lantainya, kalau kafe yang kayak restoran gitu sih enggak, tapi kalau tempat makan biasa ya, yang tempat makan biasa kayak di pinggir jalan itu pasti habis makan atau sebelum makan atau habis minum kayak pasti langsung gegek gitu, langsung cuk gitu. Iya langsung. Oh my god, itu bener-bener maksudnya itu real guys. Dan kita bukan maksud menjelek-jelekan ya, bukan maaf ya, maksudnya kita cuma kayak ngasih, cuman ada adabnya kan, harusnya enggak seperti itu. Kalau ada orang makan nggak boleh seperti itu kan. Itu kan kalau di ya Indonesia kan maksudnya. Tapi ya termasuknya kalau gitu
jorok sih, maksudnya bukan sesuatu yang harusnya dilakukan kayak gitu juga kan maksudnya. Ya aku juga pernah lihat video kayak orang yang uang terus pokoknya Aneh-aneh, video aneh-aneh. aneh banget. Dan terus kalau misalnya kayak mandinya gimana, misalnya kayak Jadi kalau lingkup mahasiswa itu, jadi kalau aku sendiri yang di universitas aku, jadi asrama mahasiswa asing sama mahasiswa China itu dibedakan ya. Jadi kalau mahasiswa China-nya itu sendiri, satu kamarnya itu bisa diisi 8 sampai 10 orang. Nah, airnya keluar, iya, satu kamar ya guys, satu kamar. Dan itu tempat tidurnya yang itu loh, tempat tidur yang susun. Iya, tempat tidur susun. Nah, terus jadi kalau mandi itu ada jadwalnya. Jadi air bakal keluar jam berapa. Jadi kayak dibatasin banget. Dibatasin, Terus kamu kamu kalau asrama asing enggak. Lebih enggak, itu kalau air 24 jam dan asramanya cuman single sama double, itu pilihannya 2 doang. Oh, berarti malah kayak bagusan asrama asing. Iya, bagusan asrama asing banget. Terus berarti kayak mereka emang udah terbiasa sehari mandinya cuma 1 kali. Iya, itu kurang tahu sih ya, kan pribadi masing-masing. Cuman kalau mereka mau kuliah nggak mandi guys. Jadi pagi-pagi nggak mandi guys. Terus nggak mandi, apalagi maksudnya kayak samponan gitu juga, samponan terus sikat gigi gitu? Ya sikat gigi cuma cuci muka. Tapi nggak mandi ya, mandinya mungkin habis kelas kah, atau mungkin pas malamnya. Kurang tahu kalau 1 atau 2 3-nya. Tapi kalau mau berangkat sekolah pasti kayaknya nggak mandi deh kayaknya. Oke. Terus kalau misalnya kayak maksudnya tentang itu, misalnya aku tuh pernah lihat ya, maksudnya kayak di video itu kan ada yang berebut antara, pas kemarin ada isu corona itu kan ada berebut isu kan yang antara warga apa sih, pokoknya USA sama itu kan berebut isu itu kayak bener-bener kayak rebutan dan kayak berdebat gitu. Itu tuh emang buat apa sih tisu di sana itu? Buat kalian tahu kan, kalau mau pup atau mau kencing pasti bersihnya pakai tisu. Kalau di China gitu juga. Jadi kalau kayak di Indonesia itu maaf ya, kalau di Indonesia tuh kayak hotel yang maksudnya malahan yang hotel bintang-bintang yang lebih banyak itu malah kayaknya nggak ada airnya deh. Soalnya aku tuh dulu ya ampun iyo banget, aku tuh pernah ke Surabaya, terus hotelnya itu bintang itu tuh aku nggak ngerti cara pakai ininya airnya. Dan emang ternyata pas aku searching di Google itu, kalau misalnya hotelnya bintangnya makin tinggi itu mereka itu kayak airnya itu makin jarang, soalnya banyak tisu-tisu. Dan aku sendiri ya kayak rikuh gitu loh, maksudnya kayak gitu. Dan emang kalau di sana itu pakainya itu. Iya, jadi kayak tempat umum, universitas, sekolah, dan macam-macam ya. Pakainya tisu toilet yang apa namanya, yang dulu itu. Jadi pakainya tisu ya guys, nggak ada air. Air tuh cuma buat ngeflush kotoran kamu. Kayak misalnya kamu habis pup langsung di flush. Jadi nggak ada air yang buat cebok lah, maaf ya. Cebok atau membersihkan. Nah, itu habis. Padahal kan kalau di ajaran kita sendiri kan maksudnya kan kebersihan sebagian dari iman. Jadi emang dari pola hidupnya juga menurut aku kayak kurang higienis gitu ya. Iya, soalnya aku sempet gitu loh kayak yang mau pipis gitu kan lagi di kelas, terus kan kebelet pipis tuh aku sampai bawa botol gitu, aku kasih air atau kosongan, nanti kasih airnya di wastafel gitu. Di sana ada wastafel cuman buat nyuci tangan doang, tapi nggak ada air buat membersihkan itu ya. Jadi kayak yang diisi air botolnya terus dibersihin sendiri gitu. Oke, itu kan informasi tentang maaf ya, ini bukannya kita ngejelek-jelekin satu suku, bukan, cuma kita mau kasih info aja dari kesehariannya mereka aja kurang higienis. Jadi kan maksudnya gimana kumannya nggak cepat tersebar. Dan maksudnya kita kan di sini kan di Indonesia nih, Van, ini juga maksudnya aku kayak maksudnya miris banget karena maksudnya udah banyak banget korbannya, cuma untuk di daerah-daerah itu masih kesadarannya itu masih minim banget untuk orang-orang itu maksudnya kayak mengisolasi atau maksudnya menghindari dari kerumunan. Dan kalau di Cina sendiri emang kemarin kan Mbak sempat lihat itu kan, emang kalau pemerintah udah ngeluarin perintah bahwa nggak boleh keluar, nggak boleh ya, emang mereka kan kayak bener nggak sih kayak mematuhi itu, bener-bener emang nggak boleh keluar. Jadi mereka emang stay, mau itu guru, mau itu pekerja apapun, mau itu mahasiswa, jadi emang mereka harus stay di rumah masing-masing dan nggak boleh keluar pun itu cuman misalnya kayak 1 minggu sekali. Emang itu kepaksa buat beli bahan pokok ya, bahan kayak beras atau buah-buahan gitu-gitu. Lah itu gimana kan pas kamu masih ini tanya lagi ya, yang pas kondisi di sana, pas kamu kondisi mau pulang itu di sana itu kan aku pernah lihat yang itu kan video kayak berebut makanan sampai stoknya kosong, itu beneran nggak sih di sana? Itu pas waktu itu kan aku sempat pergi ke Walmart, soalnya pas waktu itu belum ada. Berarti kamu kayak ke supermarket gitu? Iya, Walmart itu supermarket. Nah, aku tuh belum ada rencana mau balik, soalnya juga kan Mbak Eka belum kayak nyuruh pulang gitu. Aku juga bingung mau pulang tapi gimana kan. Nah, aku kesana, terus pas waktu itu bener-bener sayuran itu nggak ada, yang ada pun itu udah busuk, jadi udah pada layu gitu.
terus nggak ada ya kayak jarang banget kayak sayuran gitu, yang kayak adanya instan kayak mie gitu kan, pasti ada, masih ada beras gitu. Terus kan pas maksudnya kita kan dengar-dengar kamu kan akhirnya kan kamu pulang kan ke Indonesia itu kan, kamu pulang kan Januari akhir kan, Iya, sekitar Januari. tanggal 29 itu kan. Nah itu kan barulah beberapa hari kemudian kan itu kan kayak muncul ya di Indonesia kan, maksudnya kayak ramai diperbincangkan karena di di Wuhan sendiri kan udah di lockdown, dan banyak mahasiswa yang kayak ngehubungi pemerintah supaya dia gimana sih caranya bisa pulang gitu kan. Akhirnya dengan perjuangannya sangat keras dia bisa pulang alhamdulillah. Tapi nggak akhirnya semakin lama akhirnya kan ada tuh kemarin isu-isu Italia kan, yang mereka itu kayak maksudnya respon kamu gimana kan tentang kasus di Italia itu kan. Mereka kan kayak si anak mudanya itu kan, aku baca-baca di internet itu kan kayaknya mereka tuh ngerasa bahwa antibody dia itu lebih bagus kan dari orang tua, jadi kayak mereka tuh udah dikasih tahu untuk tidak berkeliaran, maksudnya tidak berpergian kalau nggak penting-penting banget, tapi mereka malah kayak biasa melakukan aktivitas biasa. Menurut kamu tuh gimana kan? Maksudnya kamu yang pernah mengalami di sana dan di sini itu kamu kan harusnya bisa membaca dan apa yang bisa kamu sharing tentang hal itu untuk teman-teman yang nonton video ini. Ya jadi waspada boleh ya, tapi jangan terlalu worried, jangan terlalu khawatir. Kalau menurut aku sih kalau udah lihat di China gitu kan dampaknya, yang lagi boom ini dong, yang genting-gentingnya mereka juga kan stay di rumah terus kan, stay di rumah, nggak boleh kayak keluar-keluar menghadiri perkumpulan. Nah kenapa mereka yang di Italia nggak bisa contoh yang kayak di China gini gitu? Ya mungkin kan dia punya kayak itu kayak Mbak tadi bilang kan, mungkin di Italianya yang anak muda itu kan mereka kayak ngerasa paling virusnya udah kebal sama aku, akhirnya kan dia kan tersebar. Padahal yang aku tahu virusnya itu misalnya dia si anak mudanya itu nggak terjangkit, tapi kan dia bisa ngebawa virus itu. Misalnya dia pulang ke rumah ternyata ada orang tua yang misalnya dia agak demam atau lagi daya imunnya itu rendah, kan bisa menulari si ibu-ibu itu kan, maksudnya orang tua yang di sekitar. Akhirnya orang itu pergi akhirnya kan terlalu cepat meluas. Dan di Indonesia sendiri mungkin yang untuk saat ini mungkin kan di Jakarta yang udah benar-benar kayak kasusnya semakin hari semakin bertambah. Mungkin di daerah desa-desa itu kan belum, maksudnya belum sampai ke daerah pedesaan. Dan pemerintah kan udah menghimbau nih teman-teman, maksudnya kita tuh meminimalisir kegiatan kayak kumpul-kumpul atau arisan-arisan itu. Kita apalagi kontak dengan orang-orang yang maksudnya yang udah pernah, misalnya kan kalau ini kan kasusnya kan nggak keluar negeri lagi kan, maksudnya udah di Jakarta kan udah ada. Jadi kayak kita mengurangi kontak atau menghindari kontak yang orang misalnya kayak datang dari Jakarta. Soalnya kan kita nggak tahu ya si orang itu bisa sehat, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya orang itu benar-benar kayak ngebawa virusnya nggak sih di daerah kita gitu kan, kita nggak tahu ya kan ya. Benar banget. Terus maksudnya kayak aku dan Fani sendiri pas Fani pulang itu kan kayak satu keluarga itu kan kayak parno kan, mesti Fani kita maksudnya nanti ini. Tapi kan alhamdulillahnya emang maksudnya masih atas izin Allah, jadi pas di tes itu juga nggak ada masalah sama sekali, di screening juga nggak ada masalah. Dan emang sih dapat surat kayak peringatan kalau misalnya itu maksudnya ada tanda gejala demam terus batuk panas pilek gitu, nanti kan disuruh cek ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah pas melewati hari itu, selama 14 hari ya, kamu sendiri juga selama 14 hari itu kan nggak kemana-mana, maksudnya nggak ada pilek sama sekali dan nggak ada gejala apapun. Dan alhamdulillah keluarga semuanya sehat-sehat sampai ini kan udah berarti sekitar udah 2 bulan, hampir 3 bulan kan, maksudnya udah nggak ada apa-apa. Dan maksudnya kayak aku dan ibu sendiri tuh kayak kamu pulang itu nggak bener-bener kayak nggak, dan itu maksudnya itu tuh belum semarak yang ada sekarang di Jakarta udah ada. Terus maksudnya belum semarak yang booming sekarang. Itu tuh masih kayak nggak ngerti orang Indonesia tuh cuma paling itu adanya di luar negeri, nggak mungkin sampai ke Indonesia. Itu pun aku dan keluarga itu sampai protek banget, sampai kita apa tuh namanya ngebersihin koper itu sama pakai air panas, coba bayangin. Disiram pakai air panas, terus pakai detol desinfektan, terus dijemur, terus dihujan-hujanin. Ya aku sampai parno bener-bener kayak ngehujanin kopernya itu. Padahal ngapain dihujanin, maksudnya kan ya udah penting kan dicuci, nggak sampai bajunya kamu kan sampai nggak dipakai. Maksudnya bener-bener kayak sampai ibu ya biasanya pulang kan peluk-pelukan apa gimana tuh, nggak sama kayak dia tuh bener-bener diisolasi sama keadaan yang di sini itu. Karena kita sendiri udah parno di sana itu kayak gini dengar ceritanya, tapi kita kan mengantisipasi supaya ya keluarga yang lain yang di rumah itu nggak, maksudnya nggak terserang atau kena dampak efeknya gitu loh ya kan. Tapi kan emang alhamdulillah emang nggak terjadi apa-apa. Terus setelah itu Fani pulang, kita maksudnya kita kamu berdiam di rumah selama 14 hari sampai 2 minggu, 1 bulan nggak apa-apa karena ini 1 bulan. Dan itu pun kamu 1 bulan nggak pergi kemana-mana, akhirnya pas kamu stay di rumah 1 bulan, akhirnya kan baru muncul isu yang terus menyebar ke negara-negara tetangga kan, Iran, Korea, terus kayak di Malaysia, Singapura itu ada. Setelah berapa minggu kemudian di Indonesia diumumkan adanya orang yang terjangkit juga gitu, kayak gitu. Dan memang sih virus ini mungkin dari banyak info-info kan bisa apa ya namanya, maksudnya nggak bisa ngena ke orang yang daya imunnya tinggi, tapi daya imunnya rendah maksud aku. Tapi kan maksudnya nggak bisa ngenain orang yang daya imunnya tinggi. Jadi dia bisa apa namanya nyerangnya kan ke orang yang daya imunnya rendah. Tapi kan
Kalau misalnya di kita sendiri atau tempat kita sendiri di Indonesia, kalau misalnya orang-orang itu masih kayak nggak peduli sama orang lain, terus kayak aku maksudnya nggak apa-apa lah, isunya itu masih jauh belum aja di daerah sekitar. Terus kan di Indonesia sendiri itu kan udah marak kan, maksudnya di Jakarta kan kamu tahu sendiri kan perkembangannya sangat cepat sekali, dan uh, maksudnya kalau di Cina sendiri yang udah di lockdown itu kan sekarang kan emang isunya kan udah menemukan itu ya, maksudnya kayak vaksinnya itu. Emang di sana gimana sih sekarang kondisinya sekarang emang di China? di China Kata temanku sendiri sih udah kayak yang nggak ada yang terinfeksi, terus juga udah kayak yang ya tapi harus masih stay di dormitory gitu ya. Terus juga dari informasi dari sekolahnya sendiri masih nggak boleh balik ke China lagi, masih belum gitu, masih jangan gitu. Lagian juga masih tahap pengawasan juga kan, maksudnya masih rawan, makanya juga kita kesana ya kan. Terus gimana nih Van, dengan maraknya ini di Indonesia terutama tuh daerah-daerah kayak Jakarta, dan kalian juga bisa lihat diberitakan kayak wali kota udah ada yang positif corona kan, dan kita juga harusnya kan maksudnya kasihan juga dong sama tenaga medis ya kan. Tenaga medisnya kita kalian bisa tahu sendiri kan, maksudnya kayak kalau kita tuh kayak menurut kamu iya enggak sih Van, nanti kita tuh belum siap menghadapi itu secara dari segi rumah sakitnya dan tenaga kerjanya. Karena misalnya kalau di China sendiri misalnya dia banyak banget orang yang terjangkit sampai tenaga medisnya itu ya nggak sih, maksudnya sampai kewalahan gitu kan. Gimana kamu maksudnya ceritain gimana di sana? Iya, sampai rumah sakit nggak nyukup, soal terus pasien-pasiennya nggak ada yang buat tempat tidur gitu kan. Ya sampai kayak gitulah, full. Iya maksudnya dan kita sendiri juga mengantisipasi supaya hal itu kan nggak terjadi ya, maksudnya jangan sampai ya Allah naudzubillah min dzalik, jangan sampai di Indonesia itu terjadi. Udahlah cukup sampai di sini aja, nggak, jangan tambah-tambah. Tapi maksudnya kita mengantisipasi walaupun di daerah kita belum ada, kita kan nggak ngerti kan maksudnya. Nah ini juga yang bahaya itu gini, ini kan di Jakarta kan ibarat kata kan di slowdown kan, karena maksudnya nggak boleh keluar kecuali orang-orang yang berkepentingan. Nah karena diliburkan kayak gini, akhirnya banyak mahasiswa atau orang-orang Jakarta yang aslinya tinggalnya di kampung, mereka itu kayak pada pulang kan, maksudnya kayak pada pulang ke kampung halamannya. Iya kan, maksudnya kan nah kita kan nggak ngerti kan, misalnya kita di jalan terus ternyata dia habis pulang dari, maksudnya mungkin kita ngobrolnya sama orang yang bukan habis pulang dari kampung, cuma kan kita nggak tahu si orang yang kita ngobrol itu dia habis ketemu sama orang yang dari Jakarta apa enggak, kita nggak ngerti lah. Itu bahayanya di situ, makanya kita disuruh antisipasi untuk tidak melakukan kumpul-kumpul apa maksudnya perkumpulan, terus kayak rapat-rapat itu dikurangin dan keluar. Dan sekarang pun kayak bisa lihat hand sanitizer itu sekarang udah mahal. Maksudnya masker sekarang juga udah langka. Jadi maksudnya kalau menurut aku sih tipsnya adalah kita siap-siap, maksudnya bukan kita nakut-nakut ya Van ya, maksudnya kita kayak ngenimbun atau apa ya, beli-beli kayak sembako-sembako buat stok di rumah gitu. Gak boleh ya? Gak boleh. Ya maksudnya mungkin prepare gitu loh, prepare buat keluarga masing-masing. Terus apa, self reminder gitu, jadi mengingatkan each other juga, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh apa menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya dihadiri banyak orang gitu. Terus tips kamu apa Van? Maksudnya kamu pernah nggak sih melihat di sana misalnya pakai APD atau pakai apa gimana gitu loh di sana? Jadi di sana sih pakai masker, pakai apa ya, kalau keluar pakai masker, terus kalau misalnya keluarnya pakai jaket atau pakai sepatu, pasti jaket itu ditaruh di luar atau disemprot gitu antiseptik, terus sepatu juga sama gitu. Jadi dipisah gitu ya antara baju yang udah kepake di luar sama yang udah kepake di dalam. Berarti kayak sistemnya di rumah sakit gitu ya, maksudnya baju di dalam rumah sama baju di luar rumah. Iya benar ya sih. Emang ya Allah pasti sampai segitunya banget. Semoga sih di Indonesia ini kita cepat selesai virus ini udah nggak menyebar lagi, soalnya kita sedih banget, maksudnya kayak banyak larangan-larangan, kita nggak boleh kumpul, sementara kita nggak boleh sholat di masjid dulu yang udah area-area yang udah zona merah, itu kan sangat-sangat memilukan hati ya, maksudnya ya Allah sampai kayak gitu banget. Jadi kita doain sama-sama ya teman-teman ya, biar semoga wabah virus corona ini segera teratasi dan benar-benar udah nggak ada lagi. Oh, amin 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 amin. Yaudah itu aja sih sharing-sharing hari ini. Pokoknya intinya kita yang tadi kita bicara ini Evan ya, kita jangan sering-sering keluar rumah, terus kita sering-sering kayak cuci tangan gitu juga ya, maksudnya kalau mau nyentuh apa jaga kebersihan, wudhu juga, terus kita banyakin kita berdoa juga, terus pokoknya jaga kayak stamina ya tubuh jaga kita, kesehatan kita biar kita tetap fit, jadi nggak gampang mudah terserang penyakit atau flu atau apa virus-virus lain selain virus corona juga kan, maksudnya biar kita tuh juga nggak rentan sama apa virus. Kalau misalnya kita namanya apa, tubuh kita itu antibodinya menurun kan sangat-sangat rentan sekali gitu.
Oke, itu aja. Makasih teman-teman yang udah mau nonton video ini. Nanti lain kali kita bakalan sharing-sharing lagi tentang hal-hal lain seputar mungkin virus corona, mungkin kuliah di Cina atau hal-hal yang lain lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Dadah. Don't forget to like, subscribe ya. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa